Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sulfadil Labus. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B dengan nomor NIM 20 20 20 38 7423 0045. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah. Kata Al-Makkiyah berasal dari kata Makkah dan Al-Madaniyah berasal dari kata Madinah. Secara harfiah, Al-Makki atau Al-Makkiyah berarti yang bersifat Mekah atau yang berasal dari Mekah, sedangkan Al-Madani atau Al-Madaniyah berarti yang bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Secara istilah, Al-Makki wa Al-Madani berarti suatu ilmu yang membahas tentang tempat dan periode turunnya surah atau ayat Al-Quran, baik Mekah maupun Madinah. Para pakar ulumul Quran dan tafsir mengemukakan ada 4 perspektif dalam mendefinisikan terminologi Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Yang pertama yaitu perspektif zaman an-nuzul atau masa turun. Yang kedua, perspektif makan an-nuzul, tempat turun. Yang ketiga, perspektif objek pembicaraan atau mitra bicara. Yang keempat, perspektif tema pembicaraan. Dari perspektif masa turun, mereka mendefinisikan kedua terminologi tersebut, yaitu Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kendati tidak turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dari perspektif tempat turun, mereka mendefinisikan kedua terminologi di atas, yaitu Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kendati tidak turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, sekalipun tidak turun di Madinah. Dari perspektif tempat turun, mereka mendefinisikan kedua terminologi tersebut. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan di sekitarnya. Perspektif objek pembicaraan, yaitu ada ulama yang mendefinisikan kedua terminologi tersebut. Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab, mitra bicara bagi orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab, mitra bicara bagi orang-orang di Madinah. Pendefinisian di atas berdasarkan asumsi bahwa kebanyakan ayat Al-Quran dimulai dengan ungkapan Ya Ayyuhan Nas yang menjadi kriteria Makkiyah, dan ungkapan Ya Ayyuhalladzina Amanu yang menjadi kriteria. Namun tidak selamanya asumsi ini benar, karena surah Al-Baqarah termaksud kategori Madaniyah, padahal di dalamnya terdapat ayat, yaitu ayat 21 dan 168 yang dimulai dengan ungkapan Ya Ayyuhan Nas. Ciri-ciri spesifik Makkiyah, titik tekan kronologinya, yaitu pertama, ayat-ayatnya mengambil tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kedua, ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan iblis, kecuali surah Al-Baqarah. Yang ketiga, ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf potong seperti alif lam mim dan sebagainya, kecuali surah Al-Baqarah
dan Al-Imran. Ciri-ciri spesifik Madaniyah, titik tekan analoginya. Yang pertama, mengandung ketentuan hukum. Yang kedua, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surah Al-Ankabut. Yang ketiga, mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitab. Selanjutnya, ciri-ciri spesifik Makkiyah, titik tekan tematiknya. Yang pertama, menjelaskan ajaran monoteisme, ibadah kepada Allah semata, penetapan risalah kenabian, penetapan hari kebangkitan dan pembalasan, uraian tentang kiamat dan perihalnya, neraka dan siksaannya, surga dan kenikmatannya, dan mendebat kelompok musyrikin dengan argumentasi rasional, akli dan nakli. 2. Menetapkan fondasi umum bagi pembukuan hukum syara dan keutamaan akhlak yang harus dimiliki. Yang ketiga, menuturkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu serta perjuangan Nabi Muhammad dalam menghadapi tantangan kelompok musyrikin. Ayat dan surahnya pendek-pendek dan nada serta perkataannya agak jelas. Nah, itulah tadi definisi Makkiyah dan Madaniyah. Mungkin cukup sekian. Saya Sulfadil Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.